Selamat berjumpa kembali saudara-saudara dalam pemulitan. Kali ini kita masih melanjutkan topik yang sudah kita mulai minggu lalu, yaitu tentang mengapa saya menjadi Kristen atau mengapa saya seorang Kristen. Kita baca ulang ayatnya dan kita ulang sebentar untuk mengingatkan kembali. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, mulai dari sini fokusnya. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Alkitab menjelaskan, Petrus menjelaskan, kita harus bisa mempertanggungjawabkan kenapa kita milih percaya Yesus. Yang sudah ditampilkan di PowerPoint minggu lalu, ini kita ulang kembali sebentar. Biasanya yang paling sering orang jawab kalau ditanya kenapa kamu Kristen adalah yang pernyataan nomor 1. Ini entah orang Barat, orang Indonesia, orang belahan dunia mana-mana, ini umum bilangnya adalah karena orang tuaku Kristen, dari kecil aku dididik cara Kristen. Ya itu budaya dan maksudnya memang itu sudah aku terima dari orang tuaku. Nah, khususnya untuk hari ini saya akan ajak kita untuk lebih soroti yang nomor 1 ini. Mungkin kita bisa sepakat bahwa jawaban nomor 1 ini paling tidak bisa dipertanggungjawabkan dari 3 itu, walaupun dengan tidak sama sekali mengecilkan peran orang tua Kristen yang baik, tentu menanamkan moral dan nilai-nilai yang baik sesuai kekristenan, dan itu sendiri sudah merupakan berkat besar dalam hidup anak itu. Tetapi hal itu sebenarnya kalau sampai dewasa kita menjadi Kristen hanya karena alasan ini saja, itu yang paling dari antara 3 ini ya, buat saya pribadi paling tidak bisa dipegang gitu, paling tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena artinya kalau kita kebetulan lahir di keluarga Buddha atau Muslim atau apa, ya kita akan tetap tinggal di situ. Kalau jawabannya hanya ya karena dari orang tuaku, aku mendapatnya seperti ini, didikannya seperti ini. Nah, berarti kalau dari orang tuanya itu Hindu, Buddha dan macam-macam, ya berarti seperti itulah. Berarti kenapa saya Kristen? Bukan berdasarkan keputusan yang bertanggung jawab, ini pilihan saya sendiri. Sekali lagi, tidak mengecilkan peran orang tua. Saya bertemu sendiri dengan seorang anak yang dari keluarga yang saya hormati, keluarga baik-baik, keluarga terpandang, dan keluarga Kristen. Orang tuanya betul-betul memberkati saya secara pribadi juga, anak-anaknya pun juga. Tetapi waktu anaknya ini sudah punya anak lagi, ketemu dengan saya, dia bilang, iya ya, C, ya panggil saya Cice, kalau enggak punya pengalaman, saya juga enggak tahu. Saya sebenarnya juga enggak tahu kenapa saya harus menjadi Kristen gitu loh. Bukan mengecilkan, bukan berarti dia sedang berpikir mau meninggalkan Yesus, enggak. Cuma maksudnya dia merasakan kekosongan itu dalam hatinya. Apakah saya sungguh-sungguh tahu kenapa saya milih Kristen? Apakah tidak ada kemungkinan misalnya ternyata agama lain yang benar seperti itu? Itu ternyata timbul dalam hatinya. Nah, saya mendorong dia untuk ya harus berpengalaman sendiri. Sampai satu titik kita memilih bukan lagi berdasarkan tradisi keluarga atau warisan orang tua, tetapi memang kita sendiri bisa mempertanggungjawabkan, ini pilihan saya sendiri. Setiap orang harus mengalami titik itu, saudara. Karena kalau tidak, kekristenan kita tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak akan tahu kenapa kita melakukan ini.
ada contoh di Alkitab. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 28. Ini tentang Yakub. Yakub adalah anak dari Ishak. Ishak adalah anak Abraham. Allah pertama menyatakan diri kepada Abraham, lalu kemudian menyatakan diri kepada Ishak. Lalu Allah menyatakan diri kepada Yakub. Kita dengarkan apa yang dikatakan Allah, memperkenalkan dirinya sebagai Allahnya siapa. Kejadian 28 ayat 13. Ini di sini Yakub bermimpi waktu dia berbaring di atas batu ya, waktu lari dari Esau, lari dari rumahnya setelah dia menipu ayahnya dan Esau tentang hak kesulungan itu. Dia mengambil batu, tidur, berbantalkan batu, lalu dia bermimpi. Dan di mimpi itu berdirilah Tuhan, kita baca ayat itu ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak." Titik, sampai situ. Dia tidak bilang Allah Yakub. Karena apa? Karena Yakub belum mengambil keputusan itu sendiri, menjadikan Allah Abraham, Allah Ishak itu Allahnya sendiri. Jadi Tuhan baru memperkenalkan diri sampai situ. Abraham sudah memilih aku sebagai Allahnya, Ishak juga sudah memilih aku sebagai Allahnya. Jadi aku ini Allah Abraham, Allah Ishak. Seolah-olah seperti Tuhan menunggu, aku menunggu kapan kamu memutuskan untuk mengambil aku sebagai ayah Allahmu juga, bukan hanya Allah kakek dan ayahmu. Nah, lalu ayat 20-21 ini mulai Yakub mau mengadakan perjanjian sendiri dengan Tuhan ya. Jadi dia mau memulai suatu proses untuk meyakinkan bahwa Allah ini juga akan menjadi Allahnya. Lalu bernasarlah Yakub di ayat 20, "Jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku." Disitulah baru Yakub, ini cara tidak selalu benar, kita harus selalu pakai cara ini. Tidak, saya hanya bermaksud menunjukkan Yakub mencari Tuhan, memulai prosesnya sendiri. Dan itu yang kita semua, setiap kita itu perlu lakukan. Jadi tidak puas hanya ya karena orang tuaku seperti itu ya aku seperti itu. Tidak, tapi ada prosesnya sendiri untuk setiap orang berpengalaman dengan itu sampai yakin dengan dirinya sendiri dan Tuhan. Hanya keputusan antara dirinya sendiri dengan Tuhan. Dan walaupun orang tua sudah berjasa, berperan untuk mengantarkan sejauh ini, tetapi tetap ada proses-proses di mana kita harus memutuskan untuk diri sendiri. Saya memilih Tuhannya orang tua saya ini sebagai Tuhan saya atau tidak. Lalu lanjut selanjutnya masih cerita Yakub. Cerita selanjutnya coba lihat Kejadian pasal 31 ayat 40. Kejadian 31 ayat bukan 40, bentar. 42. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa, dan seterusnya. Ini waktu Yakub lari dari Laban. Sekarang gilirannya waktu dia tadi lari dari Esau menuju rumah Laban pamannya. Sekarang ganti dia sudah beranak pinak di situ dengan segala macam hartanya. Ganti dia lari dari Laban dan dia ditipu Laban. Tapi dia bilang sama Laban, untung aku disertai oleh Allahnya kakekku dan Allahnya ayahku. Di situ bahkan sampai di sini dia belum bilang ini Allah saya. Dia masih bilang Allahnya kakekku, Allahnya ayahku. Nah, jadi ternyata prosesnya lama ya saudara. Ini mungkin tidak tahu berapa puluh tahun, 20 tahun, ya 20 tahun sepertinya. 20 tahun dan dia belum juga menemukan Allahnya Abraham dan Allahnya Ishak itu. Dia sudah pilih, dia sudah mengikat perjanjian sendiri untuk menjadi Allahnya. Nah, lalu selanjutnya ayat
pasal 33. 33 adalah setelah pasal 32, ini cerita yang terkenal bahwa dia bergulat dengan Tuhan sendirian sampai dia bilang aku waktu malaikat Tuhan atau siapa itu ya yang mau pergi, ya aku bilang aku tidak mengizinkan kamu pergi sebelum kau memberkati aku. Lalu di situ Tuhan memberkati dia dan bilang namamu diganti Israel, engkau adalah seorang pemenang. Dan lalu setelah itu pasal 33-nya, waktu Yakub sudah berjalan terpelecok-pelecok dan dia bertemu dengan Esau dengan sukses dan damai, pasal 33 ayat 20, ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya mezbah itu Allah Israel ialah Allah. Israel adalah dirinya, jadi Allah Yakub ialah Allah. Disitulah dia sudah bertemu dengan Tuhan, dia sudah secara pribadi melihat, berjumpa, mengakui dan mengikat perjanjian secara pribadi dengan Tuhan. Dan dia bilang Allahnya kakekku, Allahnya ayahku sekarang adalah ayahku juga. Lewat proses yang begitu panjang dan rumit, akhirnya dia sampai pada kesimpulan itu. Dan sejak itu Allah dikenal sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, tapi tiga-tiga itu semua punya pengalaman sendiri-sendiri pribadi dengan Tuhan. Itu yang kita mau. Kita tidak mau, kita milih asal milih, tidak bisa mempertanggungjawabkan dan hanya menjadi bahan tertawaan gitu ya. Karena agama-agama lain juga seperti itu. Mereka semua memilih kebanyakan juga karena ya orang tuanya mendidik seperti itu. Maka ya mereka tidak ada dunia lain gitu. Tidak ada dunia lain selain yang dia kenal, yang dia paling kenal. Dia bertumbuh di dalam budaya kekristenan atau agama lain tertentu tersebut. Ya. Sekarang saya itu pendahuluannya, saya sekarang ingin sedikit menceritakan perjalanan saya sendiri, bahwa saya memang lahir sudah sangat Kristen dari orang tua pemimpin jemaat yang dihormati orang banyak dan dipandang sebagai teladan atau apa, tapi saya tahu bahwa saya harus mengalami sendiri, saya tidak bisa begitu terus gitu ya, hanya karena saya lahir Kristen maka saya menjadi Kristen. Jadi saya juga punya pencarian saya sendiri yang rumit juga, cukup rumit, tapi saya tentu tidak akan ceritakan seluruhnya. Saya akan ceritakan 2 momen saja di mana saya tergoncang, dan dari situ saya melakukan pencarian lagi. Ada beberapa kali momen seperti itu di mana saya tergoncang, apakah saya yakin saya ini ikut keyakinan yang benar, apakah memang Yesus itu kebenaran, dan apakah saya tidak sedang dibohongi, seperti itu. Jadi pertama kali sekitar SMA saya dengan segala macam kemarahan saya sama Tuhan. Waktu itu saya merasa saya tidak dikasihi, dan macam-macam lagi, tekanan-tekanan anak remaja dan sebagainya. Tapi saat itu saya mengambil keputusan saya menjadi ateis saja. Saya pikir Tuhan itu sebenarnya tidak ada deh. Dan Alkitab bilang penciptaan itu kan, itu saya mulai tidak percaya itu dongeng itu kayaknya gitu. Dan saya yang diajari di sekolah teori evolusi, saya bilang, wow, ya mungkin ini yang benar, di sini Alkitab itu tidak betul, yang betul evolusi. Jadi saya di situ mulai berpegang pada teori evolusi. Saya tidak berdoa waktu itu ya, sekitar kalau tidak salah ingat ya 2 minggu saya itu seperti itu, memutuskan saya menjadi ateis, tidak usah berdoa, tidak baca Alkitab. Kalau pergi ke gereja ya karena ya bagaimana lagi ya gitu ya, tapi sebenarnya di hati saya sudah memutuskan untuk menjadi ateis. Tapi kemudian karena papa saya punya banyak buku, nah ini juga peran penting dari orang tua Kristen gitu ya. Jadi walau itu mendampingi dan menunjang, walaupun pada akhirnya saya sendiri yang harus mengambil keputusan, tapi sebagai penunjang. Ini papa saya punya bukunya seperti ini, bukan buku ini, ada bukunya cuma sedang kesingsal, bukunya merah, judulnya
Alkitab atau evolusi. Dan ini judulnya evolusi atau penciptaan. Ya seperti ini. Jadi di dalamnya itu ternyata waktu saya baca, oh ternyata teori evolusi itu juga sebenarnya belum terbukti gitu ya. Itu baru teori, namanya teori ya. Sesuatu yang direka-reka yaitu apa, dibikin-bikin dulu ya, melihat penggalian ini tulang dinosaurus apa, lalu dari situ disimpulkan suatu cerita begitu, dan belum tentu cerita itu benar. Dan juga selain itu ternyata ada banyak penggalian yang menemukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan teori evolusi, yang kalau teori evolusi menjelaskan begini-begini, tapi ada hal-hal yang menunjukkan sebaliknya begitu loh. Tapi hal-hal itu tidak dipublikasikan. Yang digembor-gemborkan ke sekolah, ke dunia pendidikan adalah teori evolusi. Sehingga tidak banyak orang tahu. Zaman itu saya SMA tahun 80-an, itu tidak, sangat sedikit orang yang tahu bahwa teori evolusi itu bukan kebenaran. Dikiranya memang kebenaran, dan bukti-bukti semua yang ditampilkan, yang diajarkan di sekolah adalah semua bukti yang seolah-olah mendukung evolusi. Ternyata di balik itu ada banyak bukti yang tidak sesuai dengan teori evolusi tapi disembunyikan supaya orang tidak tahu. Saya baru tahu itu, lalu saya berubah pikiran lagi. Oh kalau gitu enggak ya, mungkin Tuhan itu memang betul gitu. Nah jadi waktu itu saya memutuskan oke, saya tidak bisa jadi ateis karena saya mencari kebenaran. Kalau memang Yesus tidak benar dan evolusi yang benar, ya saya ikut yang teori evolusi gitu. Tapi waktu dibilangi ini juga belum tentu betul, tidak bahkan ya pokoknya tidak bisa dipegang juga. Itu cuma bikin baru rekayasa dari orang-orang yang khususnya kepingin menentang teori penciptaan atau kepingin menentang adanya Allah pencipta. Lalu ya saya batal jadi ateis. Nah itu apa ya, saat kritis saya pertama kali, saya ingat itu pertama kali. Lalu yang berikutnya ada lagi goncangan seperti itu. Tapi saya ya mencari dalam keterbatasan ya, mencari buku-buku dari papa saya, kadang saya bongkar, lihat gitu, ini apa yang bisa membantu menjawab saya itu. Lalu terakhir saya baca koran, itu sekitar sebelum saya ke Semarang ya, sudah kerja di TK Immanuel, saya lupa ya 2004 mungkin seperti itu. Saya membaca koran Kompas, dan di situ ada artikel ditemukan tulang-tulang Yesus di dalam osuarium. Osuarium itu kotak tempat tulang-tulang. Jadi kalau tidak salah namanya osuarium ya, saya agak lupa. Osuarium itu bukan peti mati, tapi orang kalau sudah membusuk di ini lalu tulangnya diambil dan ditaruh dalam sebuah kotak kecil gitulah. Nah itu di situ, lalu biasanya kalau istrinya, anaknya meninggal itu lalu ditaruh di kotak lain, tapi jadi satu kayak jadi satu ruang atau satu ruang kubur yang sama begitu, untuk menggambarkan ini satu keluarga. Di situ dibilang ditemukan tulang-tulang belulang Yesus dan Maria gitu. Dan pokoknya di artikel itu dibilang ini diperkirakan ini adalah Yesus dan Maria itu istrinya gitu. Wah, saya jadi deg-degan lagi. Loh. Katanya Yesus tuh bangkit dari orang mati gitu, bangkit dari antara orang mati. Kalau bangkit itu kan ketoknya sak tulang-tulangnya toh gitu loh. Saya sampai waktu itu mikir, ketoknya bangkit naik ke surga itu kan kayak sak tulang-tulangnya juga. Jadi bagaimana? Kan Yesus kan bukan hanya berupa roh arwah gitu yang kayak angin atau kayak asap begitu ya, tapi benar-benar wujud nyata seorang manusia naik ya dengan tulang-tulangnya ya mestinya. Tapi kenapa ini begini? Lalu di situ saya tergoncang lagi. Itu agak cukup lama, tapi saya ingat itulah yang terakhir. Apa yang menyebabkan saya kemudian memutuskan tidak mungkin ini salah gitu ya, adalah karena saya mikir begini, Yesus kalau dia itu tulang-tulangnya ada, lah waktu itu kan
heboh dibilang Yesus tuh bangkit gitu. Yesus bangkit, mayatnya tidak ketemu. Yesus tuh bangkit ya, berarti bangkit. Nah, dan saya juga pernah baca buku dan waktu itu kayak Tuhan ingatkan kembali, tidak mungkin mayat Yesus itu tidak ditemukan. Misalnya murid-muridnya berbohong, mereka mencuri mayat Yesus, lalu mereka bilang Yesus bangkit, itu kan pasti mayat dicari gitu loh sama orang Romawi, apalagi itu sudah disegel sama Roma ya, berarti itu kan miliknya pemerintahan Roma, tidak mungkin tidak dicari oleh pemerintah Roma. Jadi kalau pemerintah Roma nyari yang sudah kejamnya seperti itu ya, itu tidak mungkin tidak ketemu gitu loh. Nah, jadi dan juga saksi mata, kekuatan saksi mata, saya lihat banyak saksi mata dan mereka itu begitu lantangnya ngomong, saya tahu persis Yesus itu bangkit gitu loh. Dan mereka sampai korban nyawa gara-gara berita yang mereka bawa itu. Kalau misalnya mereka tahu berita itu bohong, tidak mungkin mereka itu sampai berani mati gara-gara kebohongan yang mereka buat sendiri. Itu logikanya gitu kan. Kalau sampai saksi mata begitu banyak itu, sampai martir semua, mati syahid semua, hanya karena satu berita yang bilang orang ini bangkit dari mati, saya melihatnya atau saya mempercayainya, tidak mungkin salah, dan juga mayatnya tidak ketemu. Artinya penjelasannya ya berarti hanya itu, Yesus memang bangkit gitu. Karena saksi mata itu begitu dengan seluruh hidupnya membela berita itu dan menganggap berita itu adalah berita yang sangat penting, lebih penting dari hidup mereka, lebih penting dari seluruh dunia. Pokoknya mereka korban apa-apa, semua apapun yang mereka punya mereka korbankan untuk tegaknya berita itu dan tersiarnya berita itu kemana-mana gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa benar ini tidak ada penjelasan lain. Kalau tidak mungkin ada saksi mata segitu banyak itu dan semuanya satu suara ngomong kami tahu Yesus bangkit. Tidak mungkin tidak, dengan keyakinan penuh, dengan keberanian, dengan kemuliaan Allah, dengan otoritas Tuhan, dan ya begitu begitu heroiknya gitu loh. Dan itu satu alasan yang sangat kuat buat saya untuk mempercayai, karena saya pikir ada saksi mata itu gitu. Kedua, ada begini, kalau orang lain yang Allahnya katakanlah Yesus itu memang ternyata mati dan tidak naik ke sorga, tidak bangkit, dan saya dibohongi. Tapi kan gitu ya, Yesus itu bisa buat mujizat, Yesus itu baik seperti itu, Yesus itu tidak menghakimi orang, Yesus itu baik dan semua orang tuh mengakui, bahkan Pilatus mengakui orang ini tidak salah seperti itu kan, sampai orang dari pihak manapun tuh, dari sisi manapun dipandang dia tidak ada salah. Kalau orang lain yang Tuhannya tidak sebaik Yesus, mereka itu bisa setia juga sampai mati gitu ya, sampai mau korban mati, padahal mereka itu yang dibohongi gitu. Dan juga Allahnya mereka tidak seperti ini gitu loh. Allah mereka yang ya tidak tahu juga dibohongi apanya ya, yang Allahnya katanya begini begitu, mungkin mereka dibohongi. Tapi kalau toh hitungannya sama-sama dibohongi, saya juga dibohongi, dia juga dibohongi. Tapi yang jelas ketok moto yang Allahnya saya yaitu Yesus ini jauh lebih baik kualitasnya daripada Allah mereka. Jadi kenapa kalau mereka punya hak dan boleh diizinkan untuk setia sampai mati megang itu, kenapa saya tidak? Karena Tuhan saya ketok moto lebih baik gitu. Jadi itu dua alasan itu yang saya ingat, membuat saya dari situ bulat memutuskan, oke, saya putuskan ini pasti betul. Nah, sejak itu saudara, sampai sekarang saya memang melihat lebih banyak bukti. Saya semakin diteguhkan, bukannya saya memaksa-maksa diri untuk jangan digoyang-goyang ya percayaan saya ini gitu. Jangan digoyang-goyang, jangan ditabrak, jangan dipertanyakan lagi apa. Tidak, tapi bebas-bebas saja. Kalau ada sesuatu yang mau dipertanyakan, tapi saya semakin banyak menemukan bukti dan semakin banyak menemukan cerita yang betul-betul semakin meneguhkan bahwa Yesus adalah kebenaran. Apa yang dikatakan saksi-saksi mata yang ditulis dalam buku yang disebut Alkitab ini, itu betul dan tidak dusta. Mereka memang melihat kejadian itu
Yesus disalib, mati secara sangat mengerikan dan menyedihkan, hancur-hancuran, tetapi kemudian bangkit dalam kemuliaan sepenuhnya. Itu semua memang benar. Jadi dari situ saya dengan beberapa belajar juga dari sisi pandang agama lain dan sebagainya, tidak terlalu banyak, tapi itu buat saya maksudnya saya tetap terbuka, tidak takut diuji lagi, tapi itu sudah cukup. Pencarian saya selesai di situ. Maksudnya sekarang waktunya saya bertumbuh di dalam keyakinan yang sudah 100% saya pegang sebagai dasar hidup saya. Itu pencarian saya sekarang beda, pencarian yang haus Tuhan lebih, cari Tuhan lebih, minta yang lebih dari Tuhan, minta pernyataan yang lebih dari Tuhan dan sebagainya. Tapi bukan lagi pencarian dalam arti apakah saya ini benar, apakah keyakinan ini benar, itu sudah berlalu sampai di titik yang terakhir itu. Itu cerita pencarian saya. Lalu untuk mengantar ke video-video berikutnya, saya akan membagikan video ini tentang, sudah saya singgung minggu lalu, bahwa orang ini namanya Warner Wallace. Dia seorang detektif, tadinya dia ateis, tapi kemudian menyelidiki, menguji sendiri kebenaran dari Alkitab, dan akhirnya dia diyakinkan bahwa ini benar, Yesus adalah kebenaran itu. Silakan lihat videonya, dan kemudian kita akan sedikit mengulas lagi tentang Alkitab untuk menjadi pengantar untuk tayangan-tayangan kita yang berikutnya di waktu-waktu mendatang. Silakan ditonton. I am not a Christian because it works for me, and I'm not a Christian because it was the way I was raised. To be honest with you, it doesn't always work for me. It's difficult being a Christian. You probably know that if you're a Christian, especially in a culture that is probably less and less inclined to agree with your beliefs as a Christian. It's not convenient anymore to hold to Christian truth claims, especially about morality. We all know that. I wasn't raised around other Christians to even know what the scriptures taught about certain things. But at 35, I did find myself in a church because my wife was more interested in going to church than me. And we had been together at that time probably about 18 years. So we're sitting in church. I was happy to go just as an atheist, just to please my wife. And the pastor pitched Jesus in a way I could catch him. He said Jesus was the smartest man who ever lived, and that Western culture, at least at one time, was grounded in the teaching of Jesus. And here I was, a police officer working investigations, and I thought, here I'm enforcing the laws that this guy on the stage, this pastor, is telling me came out of the mouth of Jesus. At least he was the foundation for these kinds of moral truths. Really? Is that true? I needed to know. I bought a Bible to find the wisdom statements of Jesus. Just the red letters, right? And what I discovered is you can't just mine those out without going through the Gospels. And it bugged me because the Gospels, as I read them, sounded like eyewitness accounts I could test. And as I did test them, they passed the test. And then I was stuck with this guy named Jesus. So I'm not a Christian because it works for me, or because I was raised that way, or because I was even hoping for heaven or afraid of hell. I'm not really interested in any of those things at the time. And I didn't have a train wreck that I was trying to fix. I'm a Christian because it's true. And once I discovered it was true, I realized, as C.S. Lewis says, it's either not true and of no importance, or true and of critical importance. The one thing it cannot be is moderately important. And it changed everything. And along the way, it encouraged me, it helped me to use my detective skills to develop more than a blind faith, more than an unreasonable faith, more than the kind of faith that I even saw amongst the Christians I was growing up with, as a new believer. I wanted a forensic faith. Jadi itulah tadi video dari seorang yang bernama Warner Wallace. Kalau terlalu cepat untuk saudara, itu video bisa di-pause ya saudara, bisa dipencet tengahnya. Bagi yang belum mengerti, bisa dipencet tengahnya yang seperti tanda sama dengan, tapi ke bawah itu dipencet terus untuk membaca teksnya. Kalau ada yang bilang sama saya itu kok terlalu cepat gitu, jadi teksnya tidak sempat baca. Ya di pause, dihentikan sejenak, baca
lalu dimainkan lagi, begitu caranya. Tapi untuk membantu saya ringkaskan juga, jadi Warner Welles ini seorang ateis. Pada satu kali waktu umur 35 tahun dia akhirnya pergi ke gereja karena menemani istrinya. Di situ dia tetap seorang ateis, dia cuma ingin menyenangkan istrinya, menemani istrinya. Tapi di situ gembalanya berkhotbah dengan cara yang membuat dia tertarik tentang Yesus itu siapa. Gembala itu bilang Yesus adalah orang terpintar sepanjang segala zaman, dan hukum-hukum di negara barat waktu tahun berapa itu ya, masih lama, kalau sekarang sudah morat-marit saudara. Di hukum-hukum itu semua berasal dari ucapan-ucapan dan ajaran-ajaran Yesus. Lalu itu menggugah ini si orang ini, Warner ini, dan karena dia tertarik, masa sih katanya, saya ini kan dia orang kepolisian, saya ini orang yang mengusahakan supaya orang-orang patuh hukum, masyarakat patuh hukum. Nah, ternyata hukum yang saya dorong-dorong, saya sodor-sodorkan ke orang lain, saya buat untuk menentukan benar dan salahnya orang, ini berasal dari mulutnya si Yesus itu, dia tanya begitu. Lalu dia beli Alkitab. Nah, waktu dia mulai baca, dia merasa, loh ini kok, karena dia seorang detektif, dan detektif saudara sangat mengandalkan keterangan saksi mata dari kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa kriminal atau apapun yang mau diselidiki atau diusut. Mereka selalu tanya saksi mata. Kalau tidak ada saksi mata, itu perkara itu sangat sulit dilacak keabsahannya, begitu. Kebenarannya sampai di mana? Enggak, untuk diusut. Jadi Warner ini baca Alkitab lalu bilang, ini kok seperti tulisan atau cerita saksi-saksi mata, begitu. Lalu waktu dia mulai lebih paham lagi, iya ini memang catatan-catatan saksi mata. Di situ dia bilang, kalau ini catatan-catatan saksi mata, berarti ini harusnya bisa diuji kebenarannya. Jadi dia memulai perjalanannya sendiri, pencariannya sendiri untuk menguji keterangan saksi-saksi mata itu. Dan sampai itu dia juga pergi ke museum atau ke buku-buku sejarah yang lain, karena peristiwa Yesus Kristus itu bukan hanya ditulis di Alkitab satu-satunya, tapi di buku-buku sekuler istilahnya itu ada tertera, dan ada sumber-sumber yang klop-klop gitu dengan Alkitab. Dari situ dia mulai pencarian, dan dia bilang ini kebenaran. Dan dia bilang, saya jadi Kristen bukan karena saya dilahirkan Kristen, karena dia bukan berasal dari keluarga Kristen, bukan karena Kristen itu nyaman buat saya, karena tidak nyaman. Apalagi sekarang banyak orang yang membenci orang. Kalau kita berkata bahwa homoseksualitas adalah dosa, kita akan dibenci banyak orang. Nah, seperti itu. Jadi tidak nyaman sebenarnya. Tapi dia bilang, saya jadi Kristen karena saya tahu ini kebenaran. Bagaimana dia bisa sampai ke kesimpulan itu? Karena dia melakukan pencariannya sendiri. Saya dorong kita semua, kita mencari, punya hati haus lapar mencari kebenaran, karena disitulah kita akan menemukan kebenaran. Carilah maka kamu akan mendapat. Dan juga Yesus bilang, berbahagialah orang yang lapar haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dalam arti kita akan ketemu kebenaran itu, dan memang ada di dalam Yesus. Sudah terlalu banyak cerita yang saya dengar bahwa siapa mau dari agama, latar belakang apapun, bahkan latar belakang dunia setan, dunia gelap, dukun-dukun setan, itu semua yang haus mencari kebenaran atau mencari satu kelepasan dalam dirinya, ketemunya semuanya ada pada Yesus. Giliran saudara sekarang mencari itu, dan juga di berikutnya kita akan lebih banyak belajar. Alkitab itu adalah buku yang satu-satunya buku agama yang berani diuji dari segala sisi. Sudah terlalu banyak orang berusaha membuktikan bahwa Alkitab ini bodoh, Alkitab ini dongeng, Alkitab ini bohong, dan mereka tidak ada yang berhasil sampai sekarang. Termasuk kita baca ayat terakhir. Sebelum ayat terakhir, maaf, saya munculkan beberapa ayat tentang pentingnya saksi mata itu di Alkitab. Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ulangan pasal 19 ayat 15, ini adalah hukum, bagian dari hukum yang diberikan Tuhan untuk mengatur Israel sebagai masyarakat.
Jadi hukum-hukum yang mengatur kemasyarakatan Israel di padang gurun waktu itu, waktu di bawah pimpinan Musa. Ulangan 19 ayat 15. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Inilah pentingnya saksi mata. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Kita tahu Yesus ada berapa banyak saksi mata? Banyak sekali, bukan cuma 2, 3. Yang ditulis di Alkitab saja 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menceritakan dari sisi pandangnya dia sebagai seorang saksi mata. Yesus itu begini, Yesus itu begini, dan seterusnya. Selain itu ada buku-buku sejarah dan sekuler yang lain juga, banyak sekali. Lalu lanjut dengan perkataan Yesus sendiri. Matius 18 ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Diulang lagi oleh Yesus dan kemudian diulang lagi oleh Paulus. 2 Korintus 13 ayat 1. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Sedangkan saya tidak tahu di agama-agama lain, saudara, kalau seseorang atau sampai sekarang pun siapa saja itu bisa ngomong, saya mendapat wahyu Allah begini-begini, tapi tidak ada saksinya. Bagaimana dia mendapat itu dan tidak ada saksinya? Lah bagaimana bisa dibuktikan dia benar atau tidak benar? Ini itu sekarang kita baca ayat terakhir yang tadi saya sebutkan, 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, jika Kristus tidak dibangkitkan, ini adalah berita dan ini adalah peristiwa yang sangat diserang oleh dunia, yang dunia sangat ingin buktikan bahwa ini salah. Berita Yesus bangkit dari antara orang mati itu tidak pernah terjadi. Mereka ingin buktikan itu, dan sampai sekarang sudah 2000 tahun tidak ada yang berhasil, saudara. Ini adalah dasar kekristenan kita. Kalau ada orang bisa membuktikan bahwa memang Yesus itu tidak bangkit, buyarlah kekristenan, buyarlah iman kita. Seperti yang tadi saya saksikan, kalau itu betul tulang-tulangnya Yesus, itu tulang-tulangnya Yesus betulan. Tapi kan orang namanya Yesus itu banyak. Zaman itu, orang namanya Yesus atau Yeshua ya, kalau bahasa Ibrani Yeshua itu banyak, itu nama umum gitu sebenarnya. Itu kalau itu benar, maka benar-benar saya dibohongi, saya ikut seseorang yang pembohong begitu. Dan siapa yang tidak sakit hati ya kalau kita merasa kita mengagumi orang, ikut orang, ternyata orang itu membohongi kita. Sia-sialah iman Kristen kita, kata Paulus. Jadi justru ini yang paling diserang dan ini yang paling tidak bisa dikalahkan sampai sekarang, karena benar adanya Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, dan kita ini adalah suatu kebenaran, dan seluruh alam semesta berdiri sebenarnya di atas kebangkitan Yesus ini. Maksudnya hukum-hukumnya sebenarnya tidak bisa lepas dari kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesuslah yang membawa kita dipulihkan dengan Allah Bapa, dan seluruh semesta ini akan dipulihkan karena kemenangan Yesus dari bangkitnya Yesus dari antara orang mati. Keberhasilannya dia bangkit dari antara orang mati ini akan menggenapkan seluruh rencana Allah untuk memulihkan seluruh alam semesta yang sudah dirusak oleh dosa. Itu terjadi karena tinggal tunggu waktunya. Yesus akan mewujud nyatakan pemulihan semuanya ini menjadi langit baru dan bumi baru yang kita akan nikmati bersama-sama. Tapi untuk sekarang saudara-saudara, mari kita cari. Saya mendorong saudara untuk terus bertanya, munculkan haus dan lapar akan kebenaran. Tuhan akan memberkati itu. Tuhan akan menunjukkan kepada kita siapa Yesus sebenarnya di dalam kita dan siapa kita di dalam Yesus, dan kita akan dipuaskan oleh kebenaran itu, dan kita akan bisa memberi jawab kepada orang lain secara bertanggung jawab. Mengapa saya menjadi Kristen? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.